warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Angelin Fatoni, biasa dipanggil Lili, NIM 190810301089. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar menganalisis laporan keuangan dari PT Akasa Wira Internasional Terbuka. Nah, langsung saja kita akan mulai dari profil perusahaannya. Nah, jadi PT Akasa Wira Internasional Tbk ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang besar di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1985. PT ini bergerak dalam industri air minum dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, kosmetika, dan juga bisnis perdagangan besar seperti kegiatan ekspor dan impor. Nah, PT Akasa Wira ini merupakan perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor barang konsumen primer, kemudian termasuk lagi dalam subsektor makanan dan minuman, kemudian digolongkan dalam industri minuman yang diklasifikasikan lagi menjadi subindustri minuman ringan. Nah, PT Akasa ini memiliki salah satu merek dagang air minum yang terkenal yaitu Hades. Oke, tadi kita sudah membahas profil perusahaan dari PT Akasa Wira, sekarang kita akan masuk pada analisisnya. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Nah, untuk laba operasi pada PT Akasa Wira Internasional pada tahun 2018 adalah sebesar 91.122 juta, sedangkan pada tahun 2019-nya meningkat menjadi 120.718 juta. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan neto pada tahun 2019 yang cukup signifikan, serta adanya penurunan jumlah beban penjualan yang mengakibatkan laba operasi ini menjadi naik, meskipun beban lain-lain sebagai pengurang di tahun 2019 itu sebenarnya juga mengalami peningkatan. Kemudian untuk laba non operasi PT Akasa Wira Internasional pada tahun 2018 adalah sebesar 260.839 juta dan pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi 261.778 juta. Nah, selisih atas penurunan laba non operasi ini memang tidak terlalu signifikan, namun kemungkinan besar terjadi karena adanya peningkatan laba operasi di tahun 2019 yang tadi. Penghasilan komprehensif PT Akasa Wira pada tahun 2018 adalah sebesar 58.903 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 86.023 juta. Peningkatan ini lumayan signifikan mengingat kenaikan laba neto pada tahun 2018 juga memberikan pengaruh yang lumayan besar. Kemudian, PT Akasa Wira ini tidak memiliki satupun pos tidak berulang, seperti pos khusus, pos luar biasa, perubahan akuntansi, maupun operasi dihentikan. Jadi, pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada satupun pos tidak berulang. Namun, PT Akasa Wira memiliki beban tangguhan berupa liabilitas pajak tangguhan neto, yang mana merupakan beban pajak yang ditangguhkan pada periode berikutnya. Yang di tahun 2018 adalah sebesar 18 miliar, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 25 miliar. Kemudian, ada imbalan kerja yang berupa liabilitas imbalan kerja yang pada tahun 2018 sebesar 33 miliar, kemudian meningkat di tahun 2019 meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 39 miliar. Nah, itu tadi analisis dari aktivitas operasi PT Akasa Wira. Sekarang kita akan lanjut ke analisis yang kedua, yaitu imbal hasil modal investasi dan juga profitabilitas. Nah, analisis yang pertama adalah imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Nah, RNOA ini didapatkan dari laba operasi neto setelah pajak PT Akasa Wira di tahun 2019, kemudian dibagi dengan rata-rata aset operasi neto yang didapatkan dari tahun 2018 dan 2019. Nah, RNOA pada PT Akasa Wira yaitu berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa 73,40%, yang mana hal ini berarti bahwa setiap 100.000 aset operasi neto yang dimiliki akan menghasilkan tingkat pengembalian hasil sebesar Rp73.400. Nah, angka ini termasuk besar, jadi RNOA atau imbal hasil atas aset operasi neto PT Akasa Wira terbilang sudah cukup bagus. Nah, jika RNOA atau imbal hasil atas aset operasi neto ini dipengaruhi oleh leverage keuangan, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, rumus ini menandakan bahwa rata-rata liabilitas operasi itu memiliki peran atau memiliki pengaruh pada imbal hasil atas aset operasi neto suatu perusahaan. Nah, hasil dari RNOA PT Akasa Wira jika dipengaruhi oleh leverage telah sama, yaitu 73,40%, yang berarti bahwa 100.000 aset operasi neto yang dimiliki akan menghasilkan tingkat pengembalian hasil sebesar Rp73.400. Nah, rumus selanjutnya adalah imbal hasil atas saham biasa atau ROCE, yang mana ROCE ini didapatkan dari laba neto dikurangi dividen saham preferen kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas. Karena PT Akasa Wira tidak memiliki dividen saham preferen, maka 0. Jadi, ROCE yang dimiliki oleh PT Akasa pada tahun 2019 adalah sebesar 75,09%, yang mana nilai ini sudah termasuk sangat bagus dan menandakan bahwa imbal hasil atas saham biasa yang dimiliki itu sangat besar. Nah, jika ROCE tadi atau imbal hasil atas saham biasa itu dipengaruhi oleh leverage keuangan, maka rumusnya menjadi sebagai berikut.
Nah, rumus ini menandakan bahwa dalam imbal hasil atas saham biasa atau ROCE itu banyak sekali pengaruh dari leverage, kemudian ada spread, kemudian NFO, LEF, dan sebagainya. Jadi perhitungannya menghasilkan bahwa ROCE ini tetap sama seperti rumus sebelumnya, yaitu 75,09%, yang mana tingkat ini sudah sangat bagus untuk tingkat pengembalian hasil atas saham biasa yang dimiliki. Kemudian, atas rumus yang ketiga selanjutnya adalah imbal hasil atas modal yang diinvestasikan, yang mana merupakan ROIC, yang mana didapatkan dari laba dibagi modal investasi, dan sebesar 10,20%, yang menandakan bahwa tingkat pengembalian hasil atas modal yang sudah diinvestasikan oleh PT Akasa Wira adalah 10,20%. Setelah tadi dibahas imbal hasil pada PT Akasa Wira, sekarang kita akan masuk ke analisis yang ketiga, yaitu arus kas. Jadi, pertama-tama laporan arus kas pada PT Akasa Wira ini disusun menggunakan metode langsung, yang mana dengan mengklasifikasikan arus kas itu berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi, berdasarkan laporan arus kas, diketahui bahwa kas dan setara kas di akhir tahun PT Akasa Wira adalah sebesar 129 miliar. Yang pertama yaitu arus kas bebas atau FCF. Nah, FCF ini didapatkan dari NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA atau selisih NOA. Dan jadi pada PT Akasa Wira FCF-nya adalah sebesar 353 miliar, yang menandakan bahwa arus kas bebas untuk digunakan sebagai aktivitas operasional bisnis di luar pendanaan dan juga ke investasi lain adalah sebesar 300 miliar tersebut, yang menandakan bahwa arus kas ini sangat-sangat mencukupi untuk kegiatan bisnis. Kemudian ada rasio reinvestasi kas, yang mana pada tahun 2019 PT Akasa Wira memiliki rasio reinvestasi kas sebesar 0,3142, yang menandakan bahwa tingkat investasi pada setiap asetnya itu besar. Ini adalah rasio kecukupan arus kas, yang mana didapatkan dari jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan juga dividen tunai selama 3 tahun juga. Karena PT Akasa Wira ini tidak memiliki dividen, maka rumusnya sebagai berikut dengan hasil rasio kecukupan arus kas sebesar 2,625. Kemudian jika melihat sumber pendanaan dari PT Akasa Wira, diketahui bahwa ternyata modal atau sumber pendanaan yang paling besar itu terdapat dari ekuitas sebesar 69%, dan kemudian liabilitas sisanya sebesar 30,9%. Nah, hal ini menandakan bahwa PT Akasa Wira tidak terlalu bergantung pada utang karena jumlah ekuitas sebagai sumber pendanaannya itu lebih besar. Dividen pada PT Akasa Wira itu hanya dibagikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan, sehingga dibagikan jika hanya mempunyai saldo laba positif. Berhubung pada tahun 2019 ini PT Akasa Wira mempunyai saldo laba yang defisit, maka tidak ada pembagian dividen. Kemudian jika melihat kesempatan investasi, arus kas itu memang cukup tersedia untuk pemenuhan kewajiban, namun kurang disarankan jika digunakan untuk menambah investasi lainnya. Selanjutnya, kita akan memasuki analisis yang keempat, yaitu likuiditas struktur modal dan juga solvabilitas. Rasio lancar ini didapatkan dari aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yang didapatkan hasil sebesar 2,0042. Nah, hasil ini menandakan bahwa ternyata aset lancar yang dimiliki PT Akasa Wira ini sangat memenuhi dan sangat mencukupi untuk digunakan sebagai pelunasan liabilitas jangka pendeknya. Kemudian rumus yang kedua adalah rasio kas terhadap aset lancar, yang didapatkan dari kas dan setara kas dibagi dengan aset lancarnya. Jadi, rasio dari kas dan setara kas, yaitu aset yang paling likuid dari keseluruhan aset lancar, hanya sebesar 36,75%. Hal ini menandakan bahwa kas dan setara kas memang tidak sampai setengahnya dari seluruh aset lancar. Kemudian yang ketiga adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Jadi, menggunakan kas dan setara kas untuk pemenuhan liabilitas jangka pendeknya, didapatkan hasil sebesar 73,66%. Nah, selanjutnya untuk perputaran piutang usaha pada PT Akasa Wira di tahun 2019 adalah 6 kali dalam setahun. Jadi, dalam setahun ada 6 kali anggapan perputaran piutang usaha, yang mana dalam satu kalinya adalah 58 hari. Kemudian untuk perputaran persediaan ada dalam setahun bahwa 4 kali. Nah, 4 kali ini dalam satu kalinya adalah 68 hari. Jadi, ketika perputaran piutang usaha itu sudah besar, yaitu 6 kali, sudah optimal, perputaran persediaan kurang liquid, hanya 1 tahun itu hanya 4 kali. Perputaran piutang usaha pada PT Akasa Wira di tahun 2019 adalah sebesar 6 kali dalam setahun, dengan jumlah hari pembelian utangnya adalah 48 hari. Nah, tingkat perputaran ini sudah cukup bagus, mengingat dalam setahun PT Akasa Wira itu dapat
mengalami perputaran atau pemenuhan atas utangnya itu sebesar 6 kali. Kemudian untuk rasio cepatnya didapatkan hasil 1,5039 yang menandakan bahwa kas dan juga setara kas ini sebenarnya masih mencukupi untuk pemenuhan liabilitas jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran arus kas yang didapatkan dari arus kas operasi dibagi dengan utang jangka pendek. Nah, ukuran arus kas ini sebesar 1,0513 yang menandakan bahwa ternyata arus kas operasi jika digunakan untuk pemenuhan liabilitas pendek itu dapat mencukupi. Perputaran utang usaha pada PT Akasa Wira di tahun 2019 adalah sebesar 6 kali dalam setahun dengan jumlah hari pembelian utangnya adalah 48 hari. Nah, tingkat perputaran ini sudah cukup bagus mengingat dalam setahun PT Akasa Wira itu dapat mengalami perputaran atau pemenuhan atas utangnya itu sebesar 6 kali. Kemudian untuk rasio cepatnya didapatkan hasil 1,5039 yang menandakan bahwa kas dan juga setara kas ini sebenarnya masih mencukupi untuk pemenuhan liabilitas jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran arus kas yang didapatkan dari arus kas operasi dibagi dengan utang jangka pendek. Nah, ukuran arus kas ini sebesar 1,0513 yang menandakan bahwa ternyata arus kas operasi jika digunakan untuk pemenuhan liabilitas pendek itu dapat mencukupi. Jadi, setelah kita menganalisis beberapa rumus sebelumnya, kita juga membutuhkan prediksi kesulitan keuangan pada PT Akasa Wira untuk kedepannya. Jadi, di sini saya menggunakan model Altman Z-score untuk menghitung prediksi kesulitan keuangan tersebut. Ternyata, Z-score yang didapatkan adalah sebesar 3,59, yang mana diketahui bahwa Z-score ini sangat bagus mengingat Z-score yang kurang dari 1,20 itu menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi dan angka di antara 1,2 sampai 2,9 itu berada pada wilayah yang ambigu, sedangkan nilai Z-score yang sebesar 3,6 milik PT Akasa Wira ini menandakan bahwa perusahaan memiliki probabilitas kebangkrutan yang rendah atau tidak memiliki kesulitan keuangan yang berat ke depannya. Jadi setelah mengetahui analisis pada laporan keuangan dan juga prediksi kesulitan keuangan ke depannya, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan perhitungan dan juga analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ternyata PT Akasa Wira International Tbk ini memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan prospek yang bagus. Karena di sini ada beberapa pertimbangan seperti merek dagangnya itu sudah terkenal dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, laba operasi dan non operasinya itu stabil. Kemudian ternyata PT Akasa ini tidak menggantungkan modalnya pada utang, kemudian imbal hasilnya seluruhan bernilai tinggi, kemudian arus kas itu sangat mencukupi untuk pemenuhan kewajiban, lalu perputaran piutang dan utangnya juga optimal, kemudian beberapa rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang telah kita hitung sebelumnya itu kebanyakan bernilai tinggi yang positif, lalu tidak mengalami kesulitan keuangan untuk kedepannya. Jadi PT Akasa Wira ini tampak memiliki operasional bisnis yang bagus. Nah, kemudian karena saya sudah melakukan analisis pada laporan keuangan PT Akasa Wira, jadi dalam sudut pandang pribadi saya, nilai yang tepat untuk PT Akasa Wira ini adalah 70, yang mana mengikuti beberapa pertimbangan seperti adanya kelebihan dan juga kekurangan pada PT tersebut. Nah, untuk calon investor, saran yang dapat saya berikan adalah bahwa saham PT Akasa Wira atau saham dengan nama ADES ini cukup layak untuk dibeli sebagai investasi karena beberapa pertimbangan atas kelebihan yang dimiliki PT Akasa Wira tadi. Kemudian untuk calon kreditor aman untuk memberikan pinjaman karena ternyata PT Akasa Wira itu sangat mampu dan sangat mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya. Jadi untuk calon kreditor sangat aman untuk memberikan pinjaman pada PT Akasa Wira ini. Nah, sudah cukup sekian dulu belajar analisis laporan keuangan dari PT Akasa Wira International Tbk. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Lilimu juga mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan pada presentasi ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.